Kali ini kita akan mereview fitur di custom ROM AOSP Ancient OS versi 3.8 untuk Redmi Note 8. Dan ini adalah tampilan dari ROM ini. Bisa dilihat di sini, ROM ini bernuansa budaya Indonesia dengan wallpaper dan corak batik di background menunya. Karena memang beberapa developer yang mengembangkan ROM ini adalah orang Indonesia. Dan ini adalah tampilan dari status barnya. Sedikit mirip dengan One UI Samsung ya. Sekarang kita ke bagian setting untuk cek fitur-fiturnya. Dan ini adalah tampilan dari bagian setting pengaturan dari ROM ini. ROM ini dirilis pada tanggal 25 Juni 2020 kemarin. Basis Android di ROM ini adalah Android 10. Di bagian jaringan dan internet, terdapat fitur pengaturan Wi-Fi, mode pesawat, hotspot, penghemat data, VPN, dan DNS pribadi. Lanjut ke bagian tampilan. Di sini terdapat fitur dark mode juga ya. Dan yang lainnya hampir sama dengan pengaturan di bagian dari custom ROM AOSP lainnya. Sekarang kita fokus masuk ke bagian fitur dari Ancient OS itu tersendiri. Di sini ada banyak sekali fiturnya ya, antara lain status bar dan lain-lain. Di bagian status bar terdapat pengaturan tentang icon status bar, icon VoLTE, lalu ada juga tentang pengaturan jam, pengaturan tentang operator, status bar logo, ada juga pengaturan dua baris untuk poni yang bisa menampilkan dua baris tampilan di bagian status bar kita. Lalu ada juga pengaturan tentang baterai dan indikator lalu lintas jaringan, serta gestur tekan 2 kali untuk matikan layar. Di bagian fitur pengguna antarmuka terdapat fitur-fitur seperti tema yang bisa kita ubah sesuai kemauan kita. Kemudian ada juga fitur ambient display atau always on yang bisa kita pilih jika kita ingin menggunakannya. Lanjut ke bagian power menu, juga terdapat pilihan reboot yang bermacam-macam. Lalu ada juga fitur screenshot. Lalu ada fitur bar navigasi, layar kunci, notifikasi, ada juga fitur animasi. Kita bisa mengatur jenis bagaimana animasi saat layar kita dimatikan. Di sini ada 3 mode. Di fitur baterai ada fitur smart charging. Lalu ada juga fitur rounded corners, game mode,
dan lain-lain. Dan gak ketinggalan juga, ROM ini sudah disupport dengan bahasa Indonesia ya. Sekarang kita lanjut ke bagian tes game PUBG di ROM ini. Secara keseluruhan, ROM ini sangat bagus dan unik dengan banyaknya fitur modifikasi yang ada dengan sentuhan budaya yang diberikannya. Dan performa yang diberikan juga bagus ya. Transisi layar di ROM ini lancar, smooth, dan tidak banyak bug yang mengganggu kinerja utama dari ROM ini. Buat kalian yang mau coba ROM ini, kalian bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah ya. Dan itu tadi adalah review singkat dari ROM ini. Klik subscribe, like, dan share jika kalian suka dengan informasi di video ini. Dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan informasi lainnya. Saya Adam dari Infonoti ID, sampai jumpa di video selanjutnya.